Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, semangat semuanya. Kita masuk pelajaran PAI. Kita di PAI ini masuk di bab ketiga tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita akan masuk kepada nantinya pengertian apa itu sholat, apa itu zikir, kemudian untuk apa kita sholat, untuk apa kita melaksanakannya, kemudian tentang bagaimana caranya, kemudian mengapa kita harus melakukannya, dan untuk apa, manfaatnya apa gitu ya. Kita nanti akan memulai dengan itu semua dan dalil naklinya. Tentunya dalil nakli tentang sholat itu, pentingnya sholat itu apa. Kita tampilkan satu dalil nakli, yakni Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Baik, kita masuk di pelajaran di materi selanjutnya tentang pengertian sholat dan zikir. Secara bahasa, sholat berarti doa atau doa meminta kebaikan, sedangkan secara istilah, sholat dipahami sebagai ibadah yang berbentuk perkataan maupun perbuatan, dimulai dengan gerakan takbiratul ihram, Allahu Akbar itu, dan diakhiri dengan ucapan salam. Sedangkan zikir secara bahasa berarti ingat. Secara istilah diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Tujuan sholat yakni satu, untuk meraih ketakwaan dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjalankan kewajiban sebagai makhluk. Yang ketiga, sarana menyandarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mencegah diri terhindar dari perbuatan tercela, terutama perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya sebagai bukti ketergantungan makhluk terhadap Khalik. Yang terakhir, membersihkan diri dari dosa. Itu antara lain tujuan dari sholat. Selanjutnya, tata cara salat. Ini ada beberapa pendapat itu nggak apa-apa, tapi karena fikih itu khilafiyah jadi nggak apa-apa. Yang pertama, niat dulu seharusnya ya, niat dulu. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar gitu. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku'. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tumakninah. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi. Ke-12, duduk untuk membaca sholawat Nabi. 13, melafalkan salam. Yang ke-14, tertib. Tertib maksud di sini adalah urut dari rukun-rukunnya, itu harus urut. Manfaat melaksanakan sholat antara lain agar tertanam akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Hubungan antar manusia dengannya akan terjalin baik. Mendapat kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah, serta memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah. Selanjutnya, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Selanjutnya, melatih hidup disiplin dan taat peraturan baik, peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Yang selanjutnya, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, dalil nakli Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalat. Wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya, itu arti dari inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menurut syariat, seharusnya salat menjadi benteng bagi seseorang
dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selagi ia benar-benar mengerjakannya. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah dan amal-amal ketaatan lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, maka Dia membalasnya kepada kalian. Jadi seharusnya seseorang itu bila telah melaksanakan sholat dengan baik, mengerjakannya dengan baik, dengan benar, maka seharusnya sudah bisa membentengi seseorang dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seharusnya sudah dibentengi oleh sholat itu. Tapi kalau seseorang itu sudah melaksanakan sholat dengan benar. Baik, sudah selesai materi kita di bab 3 ini. Cukup sekian dari Bu Ita. Kita akan mengupas di soal-soal. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.